Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar ya untuk meradar benda pusaka secara goib seperti itu ya pemirsa. Artinya belajarnya bukan hanya sekedar akal-akalan ataupun juga secara awam seperti itu, akan tetapi kita belajar secara batiniah, merasakan getaran daripada benda pusaka tersebut memang ada isinya, ada khodamnya atau tidak, seperti itu. Jadi caranya, bila kita sudah menguasai radar goib, amalannya boleh baca surat An-Nas, amalannya juga boleh baca Allahumma bisultanil adim, ataupun ya dohir ya batin begitu ya, ataupun juga amalannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau yang lainnya yang memang sudah dikuasai oleh para pemirsa yang di sana. Artinya sudah dibeli dengan lelaku baik tirakat maupun puasa ataupun wiridan seperti itu ya, 1 minggu. Nah, kemudian untuk cara mempraktekannya, coba ikuti tata caranya yang saya paparkan ini ya. Jadi seumpama di sini kita mempunyai benda pusaka yang namanya batu mustika hitam ini ya. Nah, batu mustika hitam ini konon katanya ada isinya seperti itu, entah itu hasil penarikan ataupun juga koleksi sendiri ataupun yang diberikan oleh teman seperti itu. Jadi kalau untuk belajar caranya secara awam ya, secara awam kemungkinan besar ini direkayasa sedemikian rupa, entah itu dengan cara dengan pendulum begitu ya, ataupun dengan cara dikasih benang agar supaya berputar, ataupun dengan cara ditarik benangnya agar supaya naik, ataupun diputarkan nanti akan menggelinding sendiri dan lain sebagainya. Itu cara-cara awam ya pemirsa ya, cara-cara awam. Jadi jangan buat patokan kalau memang itu kebenarannya akurat seperti itu, jangan ya. Tapi kita ini menggunakan cara batiniah seperti itu yang sudah kita kuasai. Caranya pegang pusakanya ini ya, batu mustikanya ada atau tidaknya nanti kita akan rasakan. Kemudian minta kepada Allah, ya Allah, niat saya ingin merasakan kekuatan dari benda pusaka yang saya pegang ini atau batu mustika apa begitu ya, agar supaya terasa dalam getaran telapak tangan saya atau dalam batin atau dalam tubuh saya seperti itu. Setelah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita baru membaca amalannya ya. Contohnya amalannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca 3 kali atau 11 kali tanpa napas. Tarik napas yang panjang ya, kemudian baru arahkan tangannya ya sambil baca terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi telapak tangan ini diarahkan ke media batu ini ya pemirsa ya, diarahkan berhadapan gitu ya, tidak berhadapan juga tidak apa-apa, membelakangi juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting sih diarahkan ya ke media ini. Nah, baca Allahumma bisultanil adim, seumpama Allahumma bisultanil adimnya, seumpama ya dohir ya batin, ya dohir ya batin, baca 11 kali terus arahkan. Nanti ketika kita sedang membaca amalannya ya, nah, jadi power yang ada dari tangan kita ini keluar menuju ke arah batu mustika ini ya. Nah, sedangkan batu mustika ini juga akan mengeluarkan power kembali, iya, daya tolak ya, karena dia sengaja kita mengarahkan powernya ke dia, maka dianya juga akan menolak begitu, maka akan terasa di tangan kita ini ada getaran ya. Baik getaran itu panas ataupun dingin, ataupun juga getarannya terasa seperti kaku, atau getarannya dingin, atau getarannya seperti es, ataupun juga seperti menendang ya. Pas ketika kita arahkan, kita tekan, ini akan menendang, akan berbalik, menolak ya, menolak. Seperti ada kekuatan yang menolak ke telapak tangan kita, mendorong begitu ya. Nah, itu menandakan bahwa si batu mustika ini memang benar ada kekuatannya ya, seperti itu, baik itu khodam maupun cuman sekedar power begitu. Untuk kelanjutannya
Jika ingin di dalamnya ingin kita tahu lebih jelasnya ini ada khodamnya atau tidak, maka kemudian kita ganti arahkan permohonannya kepada Allah dengan permohonan sebagai berikut ya. Setelah kita ini merasakan ada getarannya, dingin contohnya ya, kemudian kita ganti lagi, ya Allah, niat saya ingin menerawang khodam dari kekuatan batu mustika ini seperti apa, mohon diperlihatkan. Begitu ya. Nah kemudian baca lagi amalannya, tarik napas lagi yang panjang, nah sambil merem begitu ya, sambil kemudian kita baca amalannya 11 kali ya, sambil masih tetap diarahkan, entah itu Allahumma bisultanil adim, entah itu ya dohir ya batin, entah itu qul a'udzu birabbin nas, entah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ataupun yang lainnya ya, terus baca sambil merem. Nanti akan kelihatan di dalam pandangan mata kita ya, dalam posisi terpejam, maka akan ada bayangan ya, bayangan itu entah kakek-kakek, entah seekor harimau, entah apalagi ya, orang tinggi besar ataupun perempuan dan lain sebagainya, maka akan ada gambaran seperti itu. Nah maka itu yang dinamakan dengan khodam dari batu mustika ini ya, yang ada di dalamnya seperti itu. Diantaranya itu kita masih tingkat dasar ini ya, seperti ini ya, masih tingkat dasar, artinya penerawangan ini belum akurat begitu, karena ini masih tingkat dasar, jadi masih perlu penerawangan yang lebih dalam lagi, yang lebih akurat lagi, seperti itu. Tapi untuk paling tidaknya sedikit kita sudah mengetahui ada khodam yang ada di dalam batu mustika ini, seperti itu. Nah oke, jadi nanti kita akan simpulkan bahwa batu mustika ini ada kekuatannya, powernya, dan ada khodamnya. Jadi akurat ya pemirsa ya, bukan secara awam lagi kita meneliti ataupun mengukurnya begitu, tapi kita secara batiniah ya, insya Allah sudah bisa seperti itu caranya. Nah mungkin sedikit penjelasan ini bisa menjadikan pengetahuan tambahan untuk para pemirsa semua yang ada di sana ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberikan pengetahuannya kepada kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.